Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di JC07. Kali ini JC07 berada di SMA Negeri 4 Pontianak. Kali ini saya bersama Ibu Ai Marhayanti dan Tiara Nabila Fatur Rahman Tegar Faris. Oke, sahabat, hari ini kami akan bincang-bincang masalah jurnalistik sekolah atau jurnalistik sastra yang sudah lama tidak kenal, namun bagaimana kiprahnya akan kita bahas pada perbincangan kali ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Sehat Pak, Alhamdulillah. Gimana Bang? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya Bang. Terima kasih sudah menerima kami untuk hadir di SMA 4 untuk membahas atau bincang-bincang mengobrolkan masalah jurnalis sastra ya. Bu bisa dijelaskan Bu, bagaimana ide pertama itu siapa itu? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam kenal dulu untuk sahabat apa ini nama channelnya JC07. JC07 yang luar biasa. Terima kasih sudah hadir di SMA Negeri 4 Pontianak untuk bertemu kami dari jurnalis sastra. Nah, sebelum sampai kepada ide bagaimana lahirnya jurnalis sastra, saya mungkin mau sedikit menjelaskan dulu nih Pak, nama dari jurnalis sastra itu sendiri. Dari kata jurnalis saja berarti kami adalah komunitas jurnalistik di mana anak-anak yang bergabung di jurnalis sastra ini dididik sebagai seorang jurnalis muda yang harapannya akan jadi jurnalis profesional juga, baik itu di media cetak maupun media digital seperti itu. Nah, sastranya sendiri ini kadang kala sering jadi salah persepsi nih teman-teman di luar kami gitu ya, menganggap bahwa sastra ini katanya ilmu sastra, padahal sastra ini adalah akronim dari saluran aspirasi siswa tetra gitu. Bukan sastra bahasa Indonesia. Iya, bukan ilmu sastra gitu ya. Jadi ngerinya juga jurnalis sastra, berarti nguliknya cuma bagian sastra aja nih. Tidak seperti itu. Jadi saluran aspirasi siswa tetra. Tetra itu sendiri dari kata artinya 4 dalam bahasa kimia, menunjukkan sekolah kami SMA Negeri 4 Pontianak gitu. Jadi jurnalis sastra sendiri adalah platform atau wadah bagi anak-anak SMA Negeri 4 atau anak-anak tetra untuk menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan aspirasinya, kemudian mensounding itu ke dunia luar seperti itu. Nah, balik lagi ke ide awal lahirnya jurnalis sastra. Jadi dimulai tahun 2011 di bulan Oktober. Nah, tepat pada 14 Oktober kalau tidak keliru, saat itu saya baru saja bergabung di SMA Negeri 4 Pontianak. Nah, karena ceritanya anak baru nih ya di SMA Negeri 4 Pontianak, saya di-challenge oleh pimpinan saat itu untuk mengisi satu ruang di, bisa disebut ini ya nggak sih ya, perusahaan medianya ya. Oh iya. Iya, di Pontianak Pos pada saat itu ada satu rubrik yang namanya koran sekolah gitu. Nah, sementara SMA 4 tidak punya tim jurnalistik nih gitu. Jadi saya sebagai guru bahasa Indonesia yang baru datang ke SMA 4 diberi kesempatan, diberi mandat untuk membuat memilih beberapa anak-anak yang punya passion juga dalam menulis gitu ya. Nah, pada saat itu jujur saja cukup berat Pak, karena saya baru di sini dan tidak mengenal karakter anak SMA 4 sendiri seperti apa gitu ya. Tapi alhamdulillah saat itu terbentuklah satu tim yang kami belum kasih nama apa-apa, terdiri atas 6 orang, dan itu jujur saja agak sulit agak sulit mencari orang-orang yang punya kemauan untuk menulis. Karena untuk ukuran anak-anak SMA itu kan lebih senang bergiat di dunia yang berbau psikomotor ya, seperti olahraga, seni yang seperti itu. Jadi kalau menulis agak sulit. Tapi alhamdulillah saat itu kami punya 4 penulis dan 2 orang fotografer. Dimulai dari situ Pak sebetulnya lahirnya jurnalis sastra itu. Iya. Jadi setelah mendapatkan respon dari pimpinan, kemudian ibu mendirikan, kemudian ibu mencari ya bibit-bibit yang bisa punya potensi untuk menjadi jurnalis. Itu terus kemudian ibu langkah pertama itu bagaimana? Langkah pertama yang kami lakukan adalah karena pada saat itu tim itu dibuat berdasarkan pesanan yang produk yang akan dihasilkan, yaitu mengisi dalam satu rubrik ya di Pontianak Pos, koran sekolah namanya, dan itu bergiliran di setiap sekolah itu. Jadi yang kami lakukan pada saat itu adalah menghubungi pihak Pontianak Pos, kemudian tema apa yang akan kami ulik gitu ya, karena setiap sekolah itu dapat tema yang beda-beda. Ingat saya pada saat itu kami temanya lebih ke keagamaan karena mau masuk maulid Nabi atau apa gitu.
Nah, yang kami lakukan adalah melakukan liputan seputar SMA Negeri 4 dulu, apa yang kami lakukan, kegiatan religi apa aja sih yang ada di SMA 4, seperti itu. Dan itu kami buat tulisannya, kemudian dikirim semua file-filenya, dan akhirnya setelah melalui proses editing editing di teman-teman Pontianak Post sendiri, akhirnya rilis juga tulisan itu lengkap gitu. Bu, kalau saya lihat itu kalau di koran sekolah itu, saya lihat dulu itu kan hanya berbasiskan koran saja ya. Yap. Tapi saya lihat di sini atau di jurnalis sastra ini kan ada reporter radio, ada reporter TV, ada broadcast, ada film juga. Bagaimana itu, Bu? Ya, nah ini menariknya gitu. Yang tadinya hanya menjawab tantangan dari pimpinan, kemudian karena saya juga dari masih kuliah itu memang sudah senang beraktivitas di luar, ya di jurnalistik juga, di dunia teater juga, kemudian saya juga besar di dunia musik dan olahraga juga gitu ya Pak ya. Jadi merasa dapat teman main aja gitu. Jadi sebetulnya kalau anak-anak di jurnalis sastra ini bukan mereka yang belajar dari saya, tapi sebetulnya saya juga sedang belajar dari mereka gitu. Tapi Ibu menemukan komunitas yang memang cocok ya, seperti ikan mendapat air. Ketemu passionnya gitu. Alhamdulillah. Jadi saya di SMA 4 seperti dapat berkah banget gitu Pak ya, bisa mengembangkan apa yang ada, ide-ide yang ada di kepala saya. Nah, selesai dari menyelesaikan tugas wajib tadi yang mengirim koran sekolah itu, saya berpikir ini sayang sekali kalau hanya sampai di sini saja. Akhirnya merilislah Mading gitu. Saya mengajukan ke kepala sekolah untuk bisa anak-anak ini ikut diklat di salah satu lembaga diklat penulisan, itu Top Indonesia namanya, bekerja sama dengan Pak Nur Iskandar. Alhamdulillah diizinkan. Nah, dimulai dari situ terus bergiat itu. Keesokannya lagi, bulan kemudian lagi membaca peluang, ternyata sekarang sudah mulai happening nih dunia sinematografi di kalangan pelajar gitu, mulai mengulik dunia film, cari-cari tahu tentang, padahal saya tidak pernah terjun maksudnya secara profesional di dunia film gitu ya, mulai merambah dunia sinematografi, fotografi, kemudian ada event lagi di luar, misalnya seperti ini, ada Broadcaster Award yang di Jogja. Kita udah basicnya udah punya kemampuan menulis gitu. Berarti tinggal bagaimana membuat apa yang ditulis itu menjadi sebuah siaran publik gitu kan Pak. Coba lagi reporter, coba lagi radio announcer. Alhamdulillah latihan-latihan itu kemudian di follow up lewat ikut lomba-lomba. Dan itu jadi daya tarik tersendiri juga bagi anak-anak gitu. Jadi nggak hanya latihan tapi ada follow up-nya gitu kan. Terus kalau di dunia puisi juga alhamdulillah Pak, kami sudah sampai ke tingkat nasional dan sudah beberapa kali mewakili Kalimantan Barat dan alhamdulillah berhasil. Nah itu juga basically karena saya awalnya juga anak teater juga gitu ya, jadi bermain dengan dunia musik juga, dan saya lihat anak-anak ini mau diajak bermain bersama gitu dalam tanda kutip gitu ya. Jadi adalah juga bidang di jursastra itu, bidang jursastra poetry namanya, puisi. Jadi jursastra itu platform besarnya. Kemudian tugas wajib kami adalah sebagai jurnalis sekolah yang harus mensounding apapun yang ada di SMA 4, hal-hal positif yang ada di SMA 4 agar halayak tahu. Kemudian di dalamnya untuk pemantapan skill anak-anak ini, di dalamnya ada Jursastra Movie. Kami juga punya channel YouTube-nya. Silakan subscribe. Jursastra Movie, film-filmnya banyak di situ dan sudah dilombakan juga. Terus kami juga punya Jursastra Broadcast yang berorientasinya lebih ke penyiaran publik, baik itu TV maupun radio. Terus ada Jursastra Writer. Nah, ini anak-anak yang bergiat di dunia penelitian. Nah, kami alhamdulillah sudah menemukan beberapa hasil karya inovatif seperti casing HP, tenaga surya yang bisa ngecas sendiri handphone. Kami juga sudah pernah menemukan parfum biospray untuk menangkal polusi dari ekstrak lidah mertua gitu. Nah, ini anak-anak yang senang di dunia karya ilmiah. Kemudian tulisan ilmiah populer juga seperti puisi, cerpen dan segala macam. Terus ada juga jursastra Wall News namanya. Wall News, Mading digital dan kontemporer. Nah, kalau di Mading ini juga alhamdulillah Pak, kami digital itu sudah sampai ke tingkat nasional juga. Kalau yang untuk Mading manualnya 3D itu alhamdulillah sih langganan selalu SMA 4 itu menangnya kalau udah pitoplasm dan segala macam. Terus ada juga jursastra poetry tadi, puisi. Terus
terus ada apa lagi sastra seni dan pertunjukan. Nah, dan anak-anak yang ini nih yang senang perform, nyanyi, kemudian beatbox ini termasuk salah satu produknya, beatboxer dan juga broadcast gitu. Jadi apakah anak yang masuk ke jursastra itu hanya boleh memilih satu? Enggak. Jadi saya sebagai pelatih, sebagai pembina di jursastra itu memberikan ilmunya ke mereka. Nah, untuk pemantapan skillnya mereka mau memilih yang mana tuh disilahkan gitu. Selama orang tua mengizinkan pasti. Kalau Mbak ini kan ketua ya? Pimpret ya? Karena kami majalah sastra. Majalah sastra ya? Bagaimana Mbak setelah ikut dalam sastra ini? Pengalaman apa yang bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat? Kalau pengalaman pasti banyak ya Pak. Iya. Cuman kalau untuk saya sendiri, saya pribadi dampaknya itu lebih ke skill sih. Soft skill kayak sosialisasi, ngomong sama orang banyak, public speaking. Terus juga karena di jurnalis sastra itu diizinkan untuk bereksplor banyak gitu kan. Jadi saya nanti bisa melihat, saya ini ambil di mana sih, saya bisa hebat di bidang mana sih gitu kan. Kalau saya mau coba, saya akan coba, tapi kok saya udah nyoba tapi kira-kira nggak cocok gitu kan, ya udah nggak penting, at least udah coba gitu. Dan alhamdulillah kalau disuruh gitu ya, suruh broadcast atau suruh nulis, saya bisa gitu. Walaupun saya nggak mendalami, tapi karena saya udah coba, saya bisa gitu sih. Apa yang paling menonjol untuk Mbak, skill apa yang paling menonjol? Pemimpin. Ya, kepemimpinan. Iya, memimpin. Karena kami juga organisasi kan Pak, anak-anak di sini juga diajarkan berorganisasi. Jadi jurnalis sastra itu kalau kami gambarkan paket komplit sih sebetulnya. Soft skillnya lengkap ya? Iya, alhamdulillah gitu ya. Keluarganya ada. Iya, dan kami membangun jursastra ini memang konsepnya sesuai dengan tagline kami keluarga besar yang bahagia gitu. Jadi di kami itu nggak ada alumni, sampai hari ini tidak ada alumni, tidak ada. Saling mengikat ya? Iya, udah angkatan 11 ya Kak ya. Kalau Mas Fatur Rahman ini bagaimana Mas? Setelah ikut jurnalis, kan sekarang sudah alumni dari SMA 4, tapi masih juga mau mengabdi. Apa yang membuat daya tariknya apa ini? Kalau masih mau meluangkan waktu, kalau orang itu biasanya kalau sudah lulus ya sudah bisa gitu, tapi mengapa? Dorongan apa yang membuat Mas Fatur Rahman ini tetap eksis di sini? Jurnalis itu lebih ke unik sih Pak. Dari tahun ke tahun tuh makin banyak yang baru. Makin banyak yang baru dan bisa diekspresikan dari lewat jurnalis ini. Seperti protest ini kan. Jadi itu mempunyai daya tarik yang kayak wah pengen sih balik lagi kayak dulu. Kenangan-kenangan itu banyak di jurnalis sastra. Iya. Jadi lebih ke pengen sosialisasi atau dengan adik-adik, menyampaikan itu yang tadi. Tapi yang lebih penting lagi, kita pengen sesuatu yang mendapatkan sesuatu yang selalu baru, yang selalu baru. Bu, untuk kegiatan-kegiatan ini kan saya lihat itu tidak hanya di Kalimantan Barat ya, kayaknya kiprah jurnalis sastra ini sudah ke tingkat nasional, bahkan ke Yogyakarta, ke Jakarta. Itu gimana Bu? Apanya nih Pak, yang gimana? Apakah dalam kegiatan itu berlomba-lomba atau dalam kegiatan workshop atau apa? Rata-rata sih prestasi kami adalah dari sisi lomba sih Pak ya. Dan karena kami terbiasa untuk men-challenge diri gitu, menghadapi tantangan dan mencoba itu gitu ya, seperti kegiatan-kegiatan di Jogja, bahkan di Manado gitu ya, kami berangkat untuk itu. Dan alhamdulillahnya support system jursastra itu luar biasa, terutama orang tua siswa gitu, karena kami semua melakukannya mandiri gitu. Tidak menafikan sekolah juga sangat berperan pastinya, sehingga jursastra ini hadir di SMA 4 dan memberi warna di SMA Negeri 4 Pontianak gitu. Tapi memang tidak bisa dinafikan bahwa ketika anak-anak ini harus berangkat, dan jumlahnya tidak sedikit gitu ya, karena dalam satu event broadcast misalnya kita bersebelas berangkat ke Jogja, nah itu kan nggak mungkin sekolah bisa cover semua gitu, jadi orang tua itu support system utama. Terus sejauh apa sih jursastra melangkah? Kami selain mengikuti lomba ke lomba yang ada di nasional bahkan internasional, dari rangkaian jurnalistiknya juga kami pernah ikut journalism fellowship beberapa negara di Asia Tenggara. Yang terakhir itu sebelum pandemi kami diundang untuk Singapore Vintage Festival, dan itu yang luar biasa sekali sih Pak, kami itu satu-satunya SMA
dan mewakili hadir. Indonesia. Ya. Indonesia di Singapura. Di Singapura itu jurnalis vintage finance and technology itu dari seluruh dunia ada. Dari Eropa, semua benua ada lengkap di situ, dan untuk bisa di-accept menjadi peserta di Vintage Festival, Singapore Vintage Festival itu bukan sesuatu yang gampang. Nah, disinilah saya mau menekankan sih sebetulnya pentingnya kita membangun networking, membangun jejaring. Jadi anak-anak ini selalu diajarkan untuk mau terbuka terhadap siapapun gitu. Dan karena mereka sudah punya basically untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, akhirnya keterbukaan itu berbuah positif gitu Pak. Jadi kami tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba dapat undangan dari Singapore Vintage kalau kami tidak punya networking yang bagus. Dan itu dibangun gitu ya. Kami bekerja sama dengan Top Indonesia, Kampung Inggris Purnama, IFS, dan Yes Internasional yang begitu. Kemudian kalau dari sisi jurnalistik juga, alhamdulillah kami diberi kesempatan karena sering ikut event-event broadcast gitu ya, punya kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman jurnalis nasional seperti Kompas TV, Trans TV, dan yang lainnya gitu. Seperti yang Bapak lihat di Instagram dan Facebook kami gitu ya, memberikan ucapan selamat ulang tahun itu dari teman-teman dari luar rata-rata seperti itu gitu. Nah, kami juga alhamdulillah bersama Yes dan IFS Internasional itu diundang di beberapa cabang IFS dan Yes Internasional di beberapa negara bagian di Malaysia, termasuk Negeri Sembilan, kemudian Sarawak seperti itu, dan Kuala Lumpur alhamdulillah. Jadi kiprah internasionalnya sudah ada sih. Sahabat luar biasa ya. Selama ini kita tidak tahu bahwa di SMA 4 itu ada sebuah jurnalis ya, perkumpulan jurnalis sastra yang bukan sastra saja. Perlu diluruskan bahwa sastra ini bukan sastra dalam arti ilmu sastra, tetapi hanyalah sebuah akronim. Jadi luar biasa, ternyata selama ini yang saya dengar itu hanya ke nasional, ternyata sudah pernah ke tingkat internasional, yaitu ke Singapura dan juga Malaysia. Baik sahabat, untuk selanjutnya ikuti wawancara berikutnya. Bu, apa harapan Ibu ke depan ya? Karena tantangan ke depan itu semakin berat ya. Nah, dan juga bagaimana Ibu bisa mengembangkan sastra itu untuk lebih baik lagi. Ya. Yang jelas jurnalis sastra ini saya bangun Pak, basicnya adalah keluarga. Jadi bisa Bapak tanyakan juga ke anak-anak yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan saya, dan sampai hari ini Bang Tegar aja masih bertahan di sini. Bahkan angkatan pertama yang 2011 yang udah jadi dokter, udah jadi masih support ketika kita ulang tahun saja ya, itu support sistem yang luar biasa. Bahkan mohon maaf secara materi pun mengirimkan nih adik-adik untuk ini karena mereka udah pada bekerja gitu Sudah kan. seperti keluarga ya. Benar-benar konsepnya adalah keluarga, maka tagline kami keluarga besar yang bahagia kan seperti itu. Nah, itu yang platform utama yang harus ada dalam yang tertanam dalam diri dan mindset anak-anak di jurnalis sastra. Kemudian untuk menjawab tantangan itu ketika mereka sudah ada bonding, ada keterkaitan dan keterikatan satu dengan yang lain, otomatis akan saling mendukung dan tidak akan pernah meninggalkan. Secara logika Pak ini agak tidak masuk akal. Saya sendiri di jurnalis sastra, saya pelatih juga, pembinanya juga, sementara juga harus berpikir misalnya mencari dana. Bahkan kadang ya kalau kita mau berangkat itu kan kita nggak punya dana nih, kita jualan Pak. Saya juga turun jualan, terus sekolah online juga, kelas-kelas kadang-kadang ketika diizinkan kan kami harus izin juga gitu ya. Terus kami juga punya gift sendiri, bikin MOOC gitu yang kemudian dipromosikan keluar gitu. Bahkan support sistem utamanya memang Bapak Ibu guru, karena kami tidak pernah meminta, tapi kami seperti meminta beri kami alat saja untuk kami bisa mencari uang gitu. Jadi teman-teman guru itu tidak boleh memberi uang saja, tapi membeli produk gitu. Jadi seperti itu yang saya ajarkan ke anak-anak. Supaya tidak ketergantungan. Iya, tidak. Mereka memang diajarkan untuk berjuang. Ini keluarga kita, kalau kita mau makan kita harus cari uang sendiri. Nah, seperti itu. Sahabat luar biasa, ternyata tidak hanya melatih dan mendidik anak-anak, tetapi juga membangun solidaritas yang sangat bagus di sini. Makanya tidak salah kalau ada siswa yang bergabung di sini, saya kira, dan luar biasa dari cerita tadi, rupanya tidak hanya tergantung pada sekolah, tetapi tidak orang tua, tapi juga kepada usaha sendiri, mempromosikan berjualan jika ada kegiatan keluar. Luar biasa. Tapi Bu, kadang-kadang kan dalam setiap kegiatan itu kan ada proposal gitu ya. Misalnya mengapa tidak dibangun seperti itu, mengapa? Iya, nah sebelum saya jawab itu, saya mau lurusin yang tadi juga, meneruskan yang tadi juga Pak, menjawab tantangan tadi gitu ya. Balik lagi, kalau saya sendiri tidak akan pernah mungkin
mungkin gitu. Nah karena tadi basically bondingnya sudah dibangun dan sudah sama-sama berjuang, akhirnya merasa senasib sepenanggungan. Mereka sudah di luar pun sudah dengan aktivitasnya tetap akan balik lagi gitu ya, mendukung kita gitu. Nah ini yang kemudian memudahkan saya sebagai pelatih tunggal di Jurnalis Sastra. Agak di luar logika memang ketika seorang Aimah Rahayati juga menggarap film, menggarap broadcast, puisi dan seterusnya gitu. Kalau saya sendiri dengan ratusan anak ini kayaknya agak nggak mungkin. Nah mereka inilah support system utama. Kami menyebutnya sesepuh, para sesepuh yang sudah tidak Kaki aktif, tangan ya. iya tidak aktif di Jurnalis Sastra. Kalau dulu kita mengenal ada yang namanya tutor sebaya, sebelum itu digaungkan di Jurnalis Sastra itu sudah ada duluan. Iya, jadi mereka ini terus beregenerasi. Seperti hari ini ada 3 kelas ya broadcast. Saya nggak mungkin cover semua, tapi alhamdulillah ada Tegar yang bantu di announcer, misalnya ada Tiara di reporter, misalnya seperti itu. Jadi tugas saya jauh lebih mudah gitu ya. Terus untuk pertanyaan tadi Pak, saya lupa. Apa ini ya? Udah sampai lupa juga. Untuk membangun ya, membangun solidaritas. Proposal tadi gitu ya. Proposal. Iya, proposal. Kita juga anak-anak karena belajar berorganisasi semuanya juga dijalankan, Pak. Juga, ya. Cuma memang kami tidak mengajarkan atau tidak belajar untuk hanya berharap dari situ saja. Iya. Mereka harus entrepreneur. Selain Jursastra yang kami punya portal berita Jursastra namanya di IG maupun di Facebooknya, bahkan di Line ya Kak ya. Kami juga punya satu store. Iya, namanya Gedijen. Kami beri nama Gedijen gitu. Itu apa itu maksudnya? Ini kami jualan online gitu. Mau itu makanan, mau itu book kami, aksesoris gitu. Karena kami tidak punya tenaga dan waktu juga, karena mereka sekolah tetap harus paling utama, tidak punya waktu untuk kemudian menghasilkan produk, maka kami kerjasama dengan UMKM yang ada gitu. Kami bantu pasarkan lewat Gedijen karena followernya juga sudah lumayan gitu ya. Nah ada feedbacknya, kami jadi reseller seperti itu. Jadi kayak SMK konsepnya nih. Semuanya. Kalau di SMK itu kan ada namanya itu apa Bu? School Factory. Iya betul. School Factory itu ya. Mirip ya jadi. Iya, cuma bedanya mereka memang belajar tentang itu. Kalau kami kan memang merasa ini kebutuhan gitu. Iya. Terus saya lihat waktu ulang tahun itu kayaknya rame banget ya, tapi kok kebiarnya kurang, itu bagaimana? Yang pertama mungkin karena pandemi Pak. Itu padahal kami mengatur acara ini sebetulnya ini masih berlanjut Pak acaranya sampai belum nanti selesai. belum rangkaian itu baru openingnya aja yang webinar nasional itu. Nah sebetulnya masih panjang rangkaian acaranya dan kami menyiapkannya itu hampir setahun. Dan konsep awalnya adalah offline. Kami akan menghadirkan seperti seminar gratis untuk semua siswa SMA perwakilan di SMA di Kalimantan Barat ini untuk bergabung gitu ya, tanpa biaya. Silahkan datang ke acara kami untuk sama-sama tahu tentang dunia jurnalistik. Kami sudah menghubungi dari sisi filmnya itu Mas Kiki pada saat itu rencananya punya komunitas bioskop cilik Indonesia. Terus kami juga berusaha akan menghubungi pada saat itu Kak Mangarani dari Kompas TV Jakarta. Kemudian ada Mas Angki dosen UMY untuk bicara tentang public speaking dan seterusnya. Cuma ada ruah gitu ya, pandemi itu, dan kami waktunya juga gitu ya berbenturan dengan aktivitas mereka, ditambah lagi karena pandemi, jadi ikhtiar kami untuk mencari dana untuk menghadirkan mereka ke sini, karena tahu lah Pak ya event nasional kita harus akomodasinya apa segala macam gitu, itu yang kemudian jadi kendala. Tapi solusi berikutnya, tapi kita nggak boleh nyerah ini. Berarti ada harapan nanti ke depannya tetap mengundang beliau itu ya? Insya Allah, dan mereka sudah siap datang, cukup siapkan kami itu kalau aja nggak usah dibayar. Artinya ada keringanan juga ya? Iya, paham juga dengan kondisi di SMA Iya, networking kami alhamdulillah baik banget. Ya, jaringannya udah bagus. Alhamdulillah. Terima kasih karena waktu juga, kalau terlalu panjang nanti tidak ada yang nonton. Nanti lain kali aja kalau ada momen tertentu kita bisa berbincang-bincang lagi. Terima kasih. Terima kasih Bang, terima kasih. Demikian bincang-bincang kami dengan Ibu Ai Maharani dan Marhamayanti dengan Bang Fatur Rahman serta Tiara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat semuanya. Silahkan yang mudah-mudahan bermanfaat dan sampai berjumpa di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tagline kita dulu kali ya. Oke. Satu, dua, tiga. Jurnalis Sastra, kami keluarga besar yang bahagia. Luar biasa.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke. kasih. Berada di SMA Negeri 4 Pontianak, di mana saat ini sedang diadakannya perayaan HUT PGRI yang ke-76, pemirsa. Pemirsa, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT PGRI yang ke-76. Tidak lupa, acara ini diikuti oleh semua tenaga pengajar di SMA Negeri 4 Pontianak beserta dengan anggota MPK dan OSIS sebagai perwakilan dari siswa-siswi SMA Negeri 4 Pontianak. Pemirsa, ada yang unik dari perayaan HUT PGRI di SMA Negeri 4 Pontianak tahun ini, pemirsa, yaitu tahun ini Tetra mengusung tema Garden Party. Dan hal ini dilakukan karena keadaan Tetra yang masih direvitalisasi. Pemirsa, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Hana Maharani melaporkan dari SMA Negeri 4 Pontianak. Kembali sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di Sapa Pagi dengan aku Sasa. Tentunya selama kurang lebih 30 menit ke depan bakal menemani kamu dengan informasi yang update dan juga menarik dong pastinya. Oh ya, apa kabar nih semuanya? Pastinya harusnya baik-baik aja ya, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan pernah bosan buat selalu stay tune di 107.7 FM Kamu Radio, Big Ready, dan Sky Radio. Dan itu Bersama saya Franky inilah informasi wisata. Panggilan saya disampaikan oleh Pak Gubernur Provinsi Negara Papua yang sudah dilakukan Indonesia yang saat ini marak jadi Indonesia. Berbagai karya dibanyak pada bagian ini adalah kartun yaitu bentuk kartun yang dituangkan dalam media grafis. Yang unik dari bagian ini adalah media yang digunakan tidak hanya kanvas, namun media lain seperti misalnya rambut elektronik, poster, kulit dan juga tas pada kartun tersebut menyuarakan gerakan teknologi. Panggilan ini melibatkan beberapa kartun yang sesuai dengan yang menggambarkan wisata dan ketentuan beragama ini digambarkan dengan sambal jari oleh boneka yang mengenakan simbol agama yang berbeda. Selain tanda api dan ada pula boneka ini yang diberikan bersih gambar kartun yang dituliskan sebagai cinta kasih damai. Selain itu ada juga Prio Puji Raharjo yang menggunakan keramik sebagai media lukis untuk menyampaikan kritik sosial dan demokrasi. Kegiatan yang bertempat di koridor Galeri Amal ini berlangsung selama 20 hari, sehingga para pengunjung dapat menikmati karya para kartunis lebih lama. Tidak hanya pameran oleh para kartunis, namun pengunjung juga dapat melihat proses pembuatan kartun di tempat dan proses proyek kartun bagi para kartunis. Puncak acara terjadi pada malam studio, di mana peresmian dan penyerahan bendera mata oleh Pak Jo membuka rangkaian kegiatan tersebut. Masih di Yogyakarta, pemirsa, KPUD Yogyakarta dalam rangka 1 tahun menyambut pemilu 2019 mengusung kegiatan yang bertajuk Lakotewa Uji. Sebelum melakukan pementasan, pihak penyelenggara terlebih dahulu menampilkan Jemparing sebagai simbol pencoblosan surat suara pada pemilu 2019. Pagelaran tersebut menghadirkan beberapa kelompok seni yang tergabung untuk membentuk wayang rumah. Acara ini turut dihadiri oleh Komisioner KPUD Yogyakarta dan jajaran Musbida Yogyakarta. Dukungan para pelawak, animasi dan teknik